Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Prihantoro dari Universitas Jambi, peserta Laksar 2024. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang manajemen ASN, ya, di mana manajemen ASN itu adalah pengelolaan aset ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang memiliki kriteria profesional. Kita harus profesional terhadap apapun yang kita kerjakan, kemudian memiliki nilai dasar, kemudian mempunyai etika profesi, kemudian bebas dari intervensi politik seperti saat ini kita dalam intervensi politik. Nah, itu kita harus netral, kemudian bebas dari praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu sudah diatur di undang-undang bahwa kita tidak diperkenankan melakukan praktek KKN tersebut. Nah, kemudian dari ASN ini ada fungsi dan tugasnya, ya. Fungsinya apa? Tugasnya apa dari ASN? Yaitu pelayanan publik yang pertama, yaitu melayani publik, masyarakat, ataupun yang kita sesuai dengan instansinya yang secara profesional dan berkualitas. Kemudian selain itu ada pelaksana kebijakan publik. Jadi kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pejabat, baik pejabat yang ada di atas kita atau pejabat pusat, kita harus menjalankan atau melaksanakan. Kemudian fungsi dan tugasnya yaitu perekat dan pemersatu bangsa, di mana kita harus mempersatukan atau menerapkan persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia ini. Kemudian itu tadi fungsi dan tugasnya. Terus kemudian ada hak PNS. Nah, ini hak PNS ada beberapa, mulai dari gaji, ya. Gaji itu mulai dari gaji tiap bulan. Terus kemudian ada gaji 13, kemudian ada gaji 14. Itu biasanya disebut ini ya THR gitu. Terus kemudian hak PNS itu ada tunjangan, mulai dari tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, kemudian ada tunjangan keluarga, yaitu ada tunjangan anak dan ada tunjangan istri. Kemudian PNS juga mendapatkan hak perlindungan dari negara, kita dilindungi untuk mendapatkan perlindungan mulai dari ancaman, kekerasan, ataupun hal-hal yang lain yang merugikan kita. Terus kemudian PNS juga mendapatkan hak pengembangan kompetensi, di mana supaya kompetensi kita tetap naik dan harus naik gitu ya, itu kita diperkenankan untuk mengembangkan, mulai dari contohnya saat ini ada pendidikan dasar gitu ya, pelatihan dasar, terus kemudian ada pelatihan yang lainnya, ataupun nantinya ada pengembangan kompetensinya itu kenaikan jabatan. Nah, itu juga kita mendapatkan hak tersebut. Kemudian hak PNS juga mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Nah, ini yang membedakan antara PNS dan P3K, bahwa kita PNS itu mendapat hak itu jaminan pensiun. Terus kemudian PNS juga mendapatkan hak cuti, mulai dari cuti melahirkan bagi yang melahirkan gitu ya. Terus kemudian cuti tahunan ataupun cuti-cuti untuk keperluan yang sangat mendesak. Perlu digarisbawahi bahwa keperluan yang sangat mendesak, tidak boleh keperluan yang ya sedikit-sedikit cuti, itu tidak. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang hak. Kalau sudah membahas hak, berarti kita harus membahas tentang kewajiban. Nah, kewajiban dari PNS ya, yang pertama, setia dan taat pada Pancasila. Jelas ya, ASN atau PNS itu harus menjalankan nilai-nilai dari sila Pancasila. Kemudian yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, mungkin dengan sikap kita yang harmonis terhadap sesama ASN ataupun petinggi yang lainnya, itu nantinya akan bertujuan untuk mempersatukan kesatuan bangsa. Terus kemudian kewajiban lainnya yaitu melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pejabat di tingkat kita atau pejabat yang di pusat, nah itu harus kita laksanakan.
Kemudian menjalankan atau menaati ketentuan undang-undang. Nah, ini hampir sama dengan Pancasila, bahwa undang-undang sudah menuliskan bahwa ada semuanya harus kita jalani, ya, harus kita taati. Terus kemudian selain itu ada kewajiban apa lagi? Kewajiban melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Di sini kita ketika mendapatkan tugas, ya, kita harus bertanggung jawab atas tugas-tugas kita harus diselesaikan. Nah, ini kalau di dosen ada 3 kriteria atau 3 tridharma, gitu ya. Mulai dari pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, itu harus dilaksanakan. Kemudian kewajibannya menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap. Nah, keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan. Nah, ini harus sebenarnya bukan ASN aja, semua orang. Nah, dalam sikap, perilaku, dan ucapan, nah ini harus baik, gitu ya. Untuk tujuan ya kesatuan dan kesatuan bangsa. Terus kemudian kewajibannya adalah menyimpan rahasia jabatan. Nah, rahasia jabatan ini harus benar-benar disimpan, tidak boleh di-share kemana-mana, diomongkan kemana-mana, ataupun ditulis di media sosial di mana-mana. Terus kewajibannya juga, nah ini, yang ini bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Ini dari kita mendaftar CPNS gitu ya, itu sudah ditulis ada ketentuan atau syaratnya bahwa bersedia untuk ditempatkan dimanapun di daerah seluruh Republik Indonesia. Kemudian itu sudah kewajiban. Nah, terus kemudian dari manajemen ASN atau manajemen karir PNS, mulai dari pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi. Nah, ini akan mengacu pada prinsip sistem merit, di mana sistem merit itu apa? Sistem merit itu merupakan kebijakan dari manajemen ASN yang berdasarkan pada kualitas, kompetensi, dan kinerja yang secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan mulai dari ya beda ras, beda warna kulit, beda agama, beda jenis kelamin, ataupun mohon maaf cacat, itu tidak boleh dibeda-bedakan. Tujuan dari sistem merit, nah salah satunya adalah memberikan kepastian karir, ya, kepastian karir dan melindungi karir ASN dari intervensi politik. Itu mungkin manajemen ASN yang dapat saya jabarkan kali ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.